Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tri Nabila dari kelas 5 IPIC dengan NIM 2311050091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penginstalan Omeka dan cara penggunaan Omeka. Nah, di sini saya sudah mendownload 6 komponen Omeka. Nah, untuk penginstalan langkah pertamanya yaitu kita akan menginstal XAMPP dulu. Nah, sebelum kita menginstal XAMPP, teman-teman pastikan di local disk C teman-teman tidak ada XAMPP lagi. Kalau masih ada XAMPP, maka nanti aplikasinya akan draw atau bentrok. Nah, lanjut kita akan menginstal XAMPP. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita tekan next aja. Nah, di sini kita membutuhkan MySQL dan PHP-admin, maka yang lain tidak kita centang. Nah, lanjut kita next. 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 Nah, mungkin untuk penginstalannya membutuhkan waktu yang lama, mungkin akan saya skip dulu. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik aja finish. Nah, sudah tampil kontrol panelnya, tapi jangan kita start dulu, kita minimize saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu PHP Imagic. Nah, kita klik 2 kali PHP Imagic. Lalu kita cari PHP Imagic DLL. Terus klik 2 kali, klik kanan, extract to klik lokal. Di sini kita akan mengekstrak di local disk C. Cari XAMPP, PHP, lanjut X. Lalu kita tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memblok atau mengekstrak file-file semua ini, kecuali PHP Imagic DLL. Gimana cara membloknya? Pertama itu kita tekan dari core ini, kita tekan Shift, terus tekan tanda panah ke bawah. Nah, untuk memisahkannya yaitu kita tekan Ctrl, terus klik PHP Imagic. Yang ada PDP-PDP-nya ini kita kontrol dan klik. Tidak kita ekstrak.
Nah, mungkin ini membutuhkan waktu yang lama, maka akan saya skip terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya ekstrak to specific folder. Tadi sudah saya ekstrak, dan kita akan mengekstrak di local disk C. Exam, lanjut ke Apache. Terus tekan ekstrak ke bin. Lanjut. Oke. Nah, ini yang sudah saya blok tadi ya teman-teman. Nah, berarti file-file yang tadi sudah kita ekstrak. Lanjut langkah selanjutnya yaitu Notepad++. Kita akan menginstal Notepad++ ini. Klik 2 kali. Oke. Next. Agree. Next. Kita centang. Terus install. Nah, sudah terinstall. Nah, kita tidak centang, lanjut finish. Nah, Notepad++ ini digunakan untuk mengedit metadata di PHP nanti. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita cari PHP di local disk C. Nah, kita buka di Excel, terus cari PHP. Nah, ini. Di sini kita cari PHP yang seperti ini ya teman-teman, yang ada tulisannya configuration settings. Nah, yang ada bulat-bulat ini teman-teman. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini ada edit with Notepad. Tekan edit with Notepad ini. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa scroll dan bisa cari di halaman berapa. Nah, di sini extension ada di halaman 151. Di sini akan saya buat extension sama dengan image. Terus save. Nah, untuk memastikan PHP-nya sudah aktif, kita coba aktifkan Exam dulu. Start Apache daemon install-nya. Nah, setelah aktif, kita cari di localhost. Kita buka Chrome. Kita ketik localhost. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita lanjut lihat di PHP info. Mungkin loading. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, kita cari iMagick. Nah, kalau sudah ada iMagick di sini, berarti PHP-nya sudah aktif. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan
mendownload image magicnya. Klik 2 kali. Ubah ke terus next, install. Nah, setelah muncul seperti ini, kita centang, tekan finish. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk Magic sudah terinstall. Untuk langkah selanjutnya itu go script. Tekan 2 kali. Next. Lalu tekan agree. Lalu kita install. Tidak perlu kita ubah-ubah ke lalu install ya. Nah, sudah seperti ini, kita centang, lanjut finish. Oke. Nah, dari 6 aplikasi ini sudah terdownload 5, maka selanjutnya kita akan menginstal Omeka. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita lanjut ke bagian Omeka. Nah, di sini kita buka dengan WinRAR saja. Nah, setelah muncul seperti ini, beginilah tampilannya, kita klik kanan, terus extract to a specific folder. Nah, setelah kita ekstrak ke local disk C, terus tambahkan exam, nah, lalu kita pindahkan ke htdocs. Selanjutnya kita klik OK. Oke, ini kita langkan aja dulu. Kita lihat di local disk C, di bagian exam, apakah sudah ada htdocs, dan dalam htdocs apakah sudah ada Omeka. Nah, di sini sudah ada Omeka teman-teman. Untuk mempermudah kita rename aja atau kita ubah aja namanya menjadi Omeka. Klik dan tekan enter. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita tekan Omeka ini, lalu tekan application, selanjutnya libraries, lalu tekan Omeka, lalu tekan file. Nah, selanjutnya tekan derivatif, lalu tekan strategi. Nah, ini external imaging PHP. Nah, kita klik kanan, terus tekan yang edit with Notepad++. Nah, muncul seperti ini. Nah, di nomor 16 ini, yang converse ini kita ubah menjadi
magic exe. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Pada bagian escape cell art kita ubah menjadi CMD. Nah, selanjutnya kita save atau kita simpan. Nah, setelah tersimpan, kita kembali saja ke aplikasi Omeka tadi. Nah, setelah kita mengedit di Notepad++ tadi, selanjutnya kita buka, kita aktifkan XM kita. Nah, di sini XM saya sudah aktif. Langkah selanjutnya kita buka Chrome. Ketik localhost. Nah, di sini kita akan membuat database dari Omeka itu sendiri, yaitu kita akan mengklik php admin. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, langkah pertamanya itu yaitu kita tekan database. Kita bikin namanya Omeka. Terus tekan create. Nah, di sini sudah ada Omeka. Nah, setelah ini terbuat, kita akan membuat username-nya terlebih dahulu, yaitu di privilege. Selanjutnya, add user account. Nah, untuk ininya saya buat aja Omeka. Untuk username-nya saya buat aja localhost. Untuk password-nya kita bikin aja rahasia. Nah, lalu kita scroll ke bawah, checklist check all, kan go. Kalau sudah muncul seperti ini, maka database dari kita sudah berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita cari di pencarian atau di Google, yaitu localhost garis miring Omeka. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau begini, berarti database sama Omeka-nya belum tersambung. Nah, bagaimana cara untuk bisa tersambung? Nah, untuk cara menyambungkannya, langkah pertama itu kita buka local disk C, klik XM, htdocs. Nah, klik Omeka. Nah, lalu kan ini yang DB yang ada configuration, yang ada kalimatnya configuration setting. Nah, kita klik kanan, kita edit with Notepad++. Nah, sudah muncul seperti ini, maka kita buat sesuai dengan database yang kita buat tadi.
Omega. Rahasia Omega. Nah, sahabat seperti ini, lalu jangan lupa save atau simpan. Nah, sudah seperti ini, kita coba ke halaman tampilan tadi. Kita perbarui lagi. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, berarti di sini Omega sudah siap diinstal. Nah, untuk username-nya di sini saya buat aja nama saya. Di sini passwordnya tadi saya bikin rahasia. Sini juga bikin rahasia. Iya, untuk emailnya saya bikin email saya. Untuk administrator emailnya, kita juga email kita sini. Dan untuk systematical-nya saya bikin di sini perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, scroll ke bawah, di sini ada email magic. Untuk mengisi email magic-nya, kita lihat di local disk lagi. Nah, di sini ada email magic. Sini kita copy. Nah, kita tempel, lanjut install. Nah, untuk username-nya kita ubah aja, ada sedikit kesalahan. Dan passwordnya saya tadi buat rahasia. Lanjut install. Nah, maka mereka kita sudah siap terinstall ya teman-teman. Kita lihat di public site. Nah, ini tempat untuk pencarian buku dan koleksi-koleksi. Nah, kita coba lihat di admin dashboard. Sini saya bikin sesuai dengan password yang saya buat tadi, yaitu rahasia. Nah, selanjutnya kita tekan login. Nah, sudah muncul seperti ini, maka Omega Perpustaka.
perpustakaan Widi Membonjol sudah siap manajemen perpustakaan digital, teman-teman. Nah, untuk cara penginstalannya udah selesai. Kita lanjut untuk cara penggunaan Omeka. Nah, untuk cara penggunaannya di sini sudah ada bahan latihan penggunaan Omeka. Nah, untuk langkah awalnya kita buka saja dengan WinRAR, yaitu klik kanan, WinRAR, kita ekstrak here aja menggunakan WinRAR. Kita tunggu. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, terlebih dahulu saya akan melihatkan hasil dari penginstalan Omeka tadi. Nah, inilah hasil dari penginstalan Omeka kita tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita download FFmpeg, yaitu kita klik 2 kali. Nah, seperti kayak gini, kita tekan klik kanan. Lanjut extract to a specific folder. Nah, lalu kita tekan OK. Nah, ini dia mengekstrak ya teman-teman. Nah, untuk memastikannya kita lihat di local disk C. Nah, sudah tersimpan di local disk-nya, kita klik ini, tekan bin, lalu kita salin link yang di atas ini. Nah, setelah disalin, kita cari di tempat pencarian ini variabel. Nah, di sini kita tekan edit variabel. Nah, di sini ada tulisan path. Nah, setelah seperti ini kita tekan free moment variables, terus tekan path, dan kita salin link bin tadi. Nah, sudah seperti kita salin, terus kita tekan OK. Lanjut, kita tekan OK lagi, dan OK lagi. Nah, selanjutnya untuk memastikan bin atau FFmpeg-nya sudah tersimpan, kita lihat di pencarian. Nah, kita tekan ini teman-teman. Nah, untuk melihatnya sini kita masukkan FFmpeg-nya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman untuk FFmpeg-nya. Untuk langkah selanjutnya kita harus merestart ulang laptop yang kita gunakan ini. Maka kita kembalikan dulu semuanya. Nah, setelah kita sudah merestart laptop atau komputer tadi,
Langkah selanjutnya kita aktifkan exam kita. Kita lihat di local disk C, exam, Ctrl V. Nah, setelah muncul seperti ini, kita start Apache dan MySQL-nya juga. Nah, setelah hijau, kita minimize saja. Kita buka di Google. Tunggu sebentar. Kita cari di Google, ketik di Google, localhost garing omeka garing admin. Enter. Nah, di sini kita sesuai dengan database kita tadi. Tadi saya buat passwordnya rahasia. Oke. Nah, beginilah hasil tampilan dari ini tampilan awal dari Omeka. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah mengganti tema. Nah, di sini kita cari localhost di Omeka. Nah, ini tampilan dari pencarian Omeka tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke Berlin. Nah, maka di sini juga otomatis temanya juga berubah. Nah, selanjutnya kita coba juga ke use system. Nah, kita perbarui lagi halamannya, kita refresh. Nah, maka berubah tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah tema itu sendiri? Kita buka local disk C. Di sini ada bahan latihan pengguna, ada theme public Omeka. Nah, di sini ada dua folder, ada dua file. Nah, terlebih dahulu kita cari di Google yaitu Omeka Classic Tab. Maaf. Nah, sudah muncul seperti ini. Ketik Omeka Classic Tabs. Nah, di sini banyak tema-tema yang bisa kita pilih. Nah, untuk tema saya tidak menggunakan ini, tapi saya menggunakan ini yang sudah ada di bahan ajar tadi. Langkah pertamanya itu kita copy. Terus kita di local disk C, exam, tdoc, cari Omeka, lanjut klik tema, terus kita tempel di sini. Nah, lalu PD2-nya ini kita ekstrak.
kita ekstrak here aja. Nah, sudah berubah menjadi folder, maka untuk yang 2 ini kita hapus saja, karena sudah kita ekstrak. Nah, untuk melihat hasilnya, mari kita lihat di Omeka tadi. Nah, sudah ada kedua-dua yang kita masukkan tadi. Nah, kita coba memasukkan yang ini. Saya mau memasukkan ini. Kita perbarui. Nah, sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita coba juga yang Emiglio. Nah, kita perbarui. Nah, sudah sesuai dengan Emiglio teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tema yang Emiglio saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan logo. Nah, untuk logo itu kita tekan configure theme. Nah, di sini ada logo file. Teman-teman bisa masukkan ke dalam sini untuk mengubah warna tulisannya, logonya. Nah, klik close file. Lihat di bahan latihan pengguna mereka tadi. Terus logo. Nah, di sini saya mau memilih warna yang ini. Tekan open. Nah, lalu untuk header image-nya, untuk logo filenya kita pilih yang ini. Pen. Nah, untuk header image-nya kita pilih yang header image. Nah, selanjutnya kita save change. Nah, begini hasilnya. Lalu kita perbarui. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, untuk logonya sudah berganti dan untuk image-nya sudah berganti juga sesuai dengan gambar yang telah kita masukkan tadi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat fitur-fitur yang ada di ini. Nah, gimana caranya? Kita tekan plugins. Di sini ada coin, exhibit build, dan simple packs. Nah, di sini kita tidak memakai yang ketiga ini, kita memakai sesuai dengan bahan ajar yang ada tadi. Nah, di sini ada plugin Omeka. Kita klik. Nah, di sini ada 4 file, ada 4 WinRAR atau zip. Nah, di sini kita pindahkan saja ke 4 ini. Kita copy, kita pindahkan ke local disk C, ke XAMPP, htdocs, Omeka. Nah, di sini ada plugins. Kita pindahkan ke plugins. Kita tempel. Lalu kita ekstrak here. Kita ekstrak here.
Nah, kita ekstrak heal. Setelah muncul seperti ini, maka sesuai sama dengan yang tadi kita hapus. Nah, selanjutnya kita perbaharui lagi halamannya teman-teman. Di sini masih tiga, kita perbaharui lagi. Nah, di sini sudah menjadi 7 ya teman-teman. Nah, di sini ada collection tree. Collection tree ini untuk melihat jumlah koleksi yang ada di Omeka, teman-teman. Nah, di order alphabetability ini kita centang aja, terus save change. Lalu selanjutnya ada geolocation. Geolocation ini adalah untuk menentukan lokasi Omeka kita atau koleksi Omeka kita. Nah, ini kita sepen aja. Nah, di sini ada TML5 media. Di sini untuk poster atau media yang lain-lain juga. Di sini kita save ini saja. Nah, untuk PDF embed ini yaitu untuk PDF Word yang itu kita save aja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba collection tree. Nah, untuk melihatnya kita lihat di collection. Nah, di sini ada katanya ADD collection. Nah, di sini saya sudah ada di bahan ajar tadi. Kita lihat di bahan ajar tadi. Bahan latihan pengguna. Nah, di sini ada struktur pohon koleksi. Kita klik. Nah, di sini arsip koleksi mana yang bisa kita buat. Di sini ada arsip UIN Imam Bonjol, Fakultas Adab dan Humaniora, Bahasa dan Sastra Arab, Diploma 3, Ilmu Perpustakaan, Perpustakaan dan Informasi Islam, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pergi ke sini lagi. Nah, kita tekan add collection, add collection. Nah, detailnya apa? Kita lihat di buku panduan tadi. Arsip UIN Imam Bonjol. Kita bikin arsip UIN Imam Bonjol. Jangan lupa klik publik ini biar bisa kelihatan di publik yang kita lihat tadi. Lalu kita klik add collection. Nah, di sini sudah ada collection kita yaitu arsip UIN Imam Bonjol. Nah, selanjutnya add a collection lagi. Di sana tadi ada juga Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, jangan lupa checklist publik, terus add lagi. Nah, di Fakultas Adab dan Humaniora juga ada prodi-prodi, yaitu ada 4 prodi. Yang pertama kita bikin aja ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, publik lagi, add collection. Nah, gimana caranya kita tahu kalau di Fakultas Adab dan Humaniora itu ada 4 prodi. Nah, di sini kita lihatnya ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu kita edit ilmu perpustakaan ini, edit, terus panel collection, terus kita letakkan
di Fakultas Adab dan Humaniora karena tadi tidak tersusun. Nah, terus save change. Nah, kita lihat. Nah, kita coba tambahkan lagi, yaitu bahasa dan sastra Arab public add. Nah, kita lihat. Add. Nah, kita edit lagi, kita pindahkan ke Fakultas Adab lagi. Save change. Dan kita lihat apakah sudah pindah. Ternyata sudah berpindah ke Fakultas Adab. Nah, kita bikin lagi, yaitu sejarah peradaban Islam public collection. Nah, add lagi, yaitu diploma 3 ilmu perpustakaan publik lagi collection. Nah, karena belum kita pindahkan, mari kita edit. Kita edit di Fakultas Adab, save lagi, kita lihat lagi. Nah, sejarah peradaban Islam belum kita edit, mari kita edit dulu sejarah peradaban Islam. Kita pindahkan ke Fakultas Adab, terus save. Nah, kita lihat lagi. Nah, ternyata sudah bisa pindah ke Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di Fakultas Adab dan Humaniora ini terdiri dari 4 prodi. Dan banyak koleksi juga. Nah, itulah kegunaan dari collection tree tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menambahkan koleksi tadi, kita lanjut untuk cara menambahkan items. Bagaimana caranya? Kita buka lagi kembali pelatihan penggunaan. Nah, di sini ada item digital. Nah, di item digital itu ada 3, yaitu foto, skripsi, dan video. Di sini saya akan memasukkan foto dulu. Di sini ada di bagian foto ada jam gadang sama metadata dari foto jam gadang tersebut. Nah, untuk itu kita akan add item dulu. Nah, di sini ada titel. Nah, untuk judulnya kita buat sesuai dengan metadata foto ini. Nah, di sini namanya kita salin aja, judulnya jam gadang abu vulkanik. Kita salin aja. Tinggal jam gadang. Nah, subjeknya juga ada di sini. Arsitektur abu vulkanik. Kita salin lagi. Nah, kita salin di subjek. Langkah selanjutnya kita add input.
ada vulkanik, ada lagi bukit tinggi. Nah, di sini juga ada description. Nah, deskripsinya juga ada di sini. Kita lihat aja di sini, kita salin. Terus kita pindahkan ke deskripsi. Kita perbesar sedikit ya teman-teman. Dan kita rapikan juga. Biar nggak cocokkan dan informasinya jelas. Oke, lanjut untuk kreatornya Zuhair Rohas. Nah, kita salin lagi. Ada juga source-nya di sini foto Gunung Merapi. Kita salin juga. Ada publisher. Arsip Kota Bukit Tinggi. Kita salin lagi. Date-nya 1967. Kontributor. Kontributornya Pusat Vulkanologi. Right-nya salin aja ini. Correlation. Kita kosongkan saja, kita langsung aja masuk ke format. Langsung kita salin. Language-nya Indonesia. Gambar salinan kita. Gambar salinan digital. Untuk coverage-nya Bukit Tinggi Barat Indonesia. Kita salin. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam item time metadata. Nah, dikarenakan ini foto, maka kita ubah menjadi still image. Nah, untuk filenya, terakhir untuk teksnya dikosongkan saja. Untuk maps-nya kita cari
Sumatera Barat. Nah, kita cari, sudah mendapatkan Sumatera Barat, kita cari Bukit Tinggi. Kita bikin Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Jam Gadang. Sini sudah ada Padang. Ini juga udah ada Bukit Tinggi. Nah, di sini kita sudah dapat Bukit Tinggi, kita coba cari Jam Gadang. Nah, selanjutnya kita masukkan file. Kita masukkan file yang gambar Bukit Tinggi tadi. Sini. Nah, selanjutnya kita masukkan ini open. Lanjut kita public, terus lanjut add. Nah, lalu kita add item semuanya. Add item. Kita tunggu dulu. Nah, sudah ada muncul add item yang jam gadang yang kita masukkan tadi. Nah, langkah selanjutnya coba kita lihat di tempat publik ini. Nah, kita perbarui lagi. Coba kita perbarui. Nah, di sini sudah ada tampilan dari item yang kita simpan tadi. Nah, di sini sudah ada dibuatkannya metadatanya yang sesuai kita buat tadi. Dan sudah ada juga maps-nya dan fotonya juga. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan skripsi lagi. Kita lihat metadata skripsinya. Nah, sini sudah ada dibuatkan metadatanya, yaitu judulnya analisis. Kita copy saja biar nggak lama. Kita salin ke sini. Terus untuk subjeknya kita lihat bibliometrika. Salin. Mungkin untuk memindahkan metadatanya mungkin butuh waktu yang lama, maka akan saya skip dulu. Nah, udah sampai di sini. Langkah selanjutnya itu item tipe metadata. Itu kita
pilih teks. Untuk filenya kita masukkan skripsi tadi. Kita masukkan. Nah, untuk koleksinya kita masukkan ke Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, kita publik. Untuk teksnya kita kosongkan aja, dan untuk maps-nya kita kosongkan saja. Nah, lanjut aja kita add item. Kita tunggu dulu apakah berhasil. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman, berarti ini berhasil ya. Nah, kita lihat, kita pastikan di public omega-nya apakah sudah ada apa belumnya. Kita perbarui lagi. Nah, kita lihat. Lupa. Maaf, sorry ya. Nah, di sini sudah ada juga, ternyata sudah tampil ya teman-teman skripsinya. Nah, sudah lengkap juga metadatanya. Nah, selanjutnya itu ada item video. Nah, untuk video maksimalnya itu 40 MB. Nah, sedangkan video kita lebih dari 40 MB. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memasukkan videonya? Caranya yaitu, pertama kita buka local disk C, exam, terus PHP. Nah, kita cari di sini yang ada PHP configuration. Nah, sudah bertemu PHP-nya, kita klik kanan, terus kita edit with Notepad++. Nah, di sini supaya tidak berlama-lama, menghemat waktu juga, kita CTRL. Nah, tanpa berlama-lama, kita mencarinya, kita Ctrl F. Ctrl F, terus cari next. Lanjut next. Nah, masih belum ada juga, maka kita akan next. Masih belum ada juga, next. Masih next. Belum ada juga, next. Nah, di sini sudah ada, di sini 40, maka kita rubah aja menjadi 65 saja. Nah, kita cari lagi, dia ada 2. Nah, upload my files. Dirubah juga menjadi 65. Nah, jangan lupa save. Nah, kalau sudah kita close saja. Nah, di sini kita butuh restart Apache, kontrol panel. Nah, sini kita stop dulu Apache-nya. Lalu kita start lagi sampai berwarna hijau. Nah, kita minimize saja. Kita lihat di sini 40, apakah kita perbarui dulu.
Nah, sudah berubah menjadi 65. Nah, lanjut kita mulai input metadata video. Kita buka di video tadi, kita lihat metadatanya. Kita lihat double quote. Detailnya profil UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang. Kita salin. Kita pindahkan ke sini. Kita lanjut. Ada subjeknya profil video perpustakaan. Profil. Kita add lagi. Kita lihat video. Kita add lagi perpustakaan. Lanjut deskripsinya. Mungkin ini membutuhkan waktu yang lama untuk inputnya. Penginputannya sama juga seperti foto dan skripsi tadi, maka akan saya skip. Nah, langkah selanjutnya yaitu item tipe metadata. Nah, di sini kita pilih moving image. Nah, untuk transaction-nya atau translate-nya di sini ada translate-nya, maka kita masukkan ke sana. Nah, untuk original formatnya yaitu AVI uncompressed. Nah, untuk durasinya di sini ini. Compression-nya apakah ada? Tidak ada. Oh, ternyata compression-nya ada. Mari kita ubah. Kita salin lagi ke compression-nya. Nah, ke selanjutnya itu maps. Di sini kita cari aja UIN Imam Bonjol. Error, coba kita cari Padang. Sini sudah ada Padang, kita cari UIN Imam Bonjol.
Mulai banget. Nah, untuk bawahnya sudah, lanjut kita ke filenya. Kita pilih filenya. Kita cari di aplikasi Omeka tadi. Bahan. Nah, kita masukin videonya, video yang ini. Open. Nah, ini sudah. Untuk selanjutnya kita pilih di sini di sini saya letakkan di arsip Win Imam Bonjol. Nah, kalau sudah add item. Nah, ini sudah ada tampilan videonya. Baik, selanjutnya kita lihat di halaman publik. Sini kita lihat di next item. Nah, sini sudah ada videonya muncul dan sudah ada juga metadata dari video tersebut. Kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di collection tree ini di sini bisa memudahkan pemustaka untuk mencari informasi tentang ini. Nah, untuk selanjutnya kalau kita mau mendelete atau menghapus, kita bisa tekan delete ini aja. Baiklah, sampai di sini hasil cara tutorial dari saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.